tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan pasti tepat, selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kau sungguh tak terbatas, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kebesaran-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Oh, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu.
Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kesempatan ini kita manfaatkan untuk mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama berdoa lebih dulu, minta pimpinan Roh Kudus. Mari, Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus berkenan menjabarkan renungan ini supaya menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini kita akan bersama-sama membuka di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Saya bacakan ya saudara. Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini, saudara-saudara, sebetulnya sudah sering dibacakan, sudah sering juga dijabarkan ya. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Semakin kita mendalami, semakin kita menemukan hal-hal yang lebih indah lagi ya. Seperti ayat ini kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa
serupa, saudara, ya, itu di dalam bahasa aslinya itu disebut suschematisestai. Artinya dari akar kata skema atau conform di dalam bahasa Inggrisnya, ya, yaitu menyesuaikan, ya, serupa. Itu sama dengan menyesuaikan. Nah, di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam bahasa aslinya disebut suschematisestai. Dari akar kata skema, di dalam bahasa Inggris disebut conform atau menyesuaikan diri. Saudara, ya, coba saudara perhatikan, ya. Kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah dikeluarkan dari dunia ini untuk hidup di dalam dunia rohani. Ya, dunia rohani dalam pengertian, saudara, walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak menyesuaikan, tidak serupa dengan dunia ini. Sebab dunia ini sebetulnya sudah terpisah dengan Allah. Tidak bisa lagi menghubungi Allah. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu yang menutup hubungan kita dengan Allah. Dan Allah dengan demikian terpisah dengan manusia. Nah, Allah berusaha bagaimana bisa bertitik temu dengan manusia. Allah berusaha melalui para nabi-nabi, ya. Akhirnya putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Allah menjelma menjadi manusia. Itu cara yang paling tepat untuk Allah menghubungi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dengan Yesus itu, saudara, manusia bisa ada titik temu dengan Allah kepada manusia yang percaya kepada Allah. Dan titik temu ini Allah menghendaki kita ini terpisah dengan dunia. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tetapi kita terpisah dengan dunia.
dunia penuh dengan kejahatan, tetapi orang yang mempunyai titik temu dengan Allah, dia dipisahkan dari dunia ini untuk bersekutu dengan Allah dalam bentuk hidup yang disebut hidup rohani. Yaitu dalam ayat ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita sama dengan dunia ini. Ya. Dunia ini, misalnya orang-orang dunia itu melakukan kejahatan. Kita juga anak-anak Tuhan banyak yang tidak sadar juga melakukan kejahatan. Nah, apa artinya pengorbanan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ya, di mana tidak ada satupun yang bisa berani berkorban seperti Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus ini untuk supaya manusia yang percaya akan Dia tidak lagi hidup di dalam dunia seperti orang dunia. Sehingga tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tetapi Tuhan menghendaki kita berubah. Kalau dunia sama sekali tidak pernah mempunyai kehidupan rohani, maka di dalam Yesus Kristus kita diajar oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang rohani. Kalau dunia tidak mempunyai kasih, maka di dalam Kristus Yesus kita diajar untuk mengasihi Allah dengan kasih agape, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan Tuhan mengajar, kasihilah musuhmu. Walaupun kita sebetulnya di dalam Kristus tidak ada musuh, tetapi kita dimusuhi, itu pun harus dikasihi. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan meremehkan pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus menjunjung setinggi-tingginya akan pengorbanan Yesus Kristus yang membuka jalan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yaitu satu-satunya jalan untuk mencapai Allah. Satu-satunya jalan untuk mencapai hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara, jadilah sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang menurut Roma pasal 12 ayat 2 itu dikatakan, jangan kamu menyerupai dunia ini. Ya, kita jangan bodoh sama orang dunia. Tuhan menghendaki kita, hidup kita ini lain dengan hidupnya orang dunia. Kalau hidupnya orang dunia penuh dengan dosa, kita harus dalam nama Yesus Kristus kita menanggalkan dosa
dan mengikut jalan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah kamu menyerupai dengan dunia ini. Kita harus beda. Kalau kita tidak beda, sama dengan kehidupan rohani itu mati. Walaupun sudah dibuka suatu jalan kehidupan, tetapi kita tetap mati. Nah, saudara, sebetulnya saya ingin teruskan, tetapi ingat waktunya sudah habis. Maka dengan ini, saudara banyak doa, minta Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus berkenan mengubah hidup kita supaya saya ini tidak lagi seperti orang dunia, tetapi kami memiliki kehidupan yang disebut kehidupan rohani, yaitu kehidupan yang mencapai kehidupan di dalam Kristus untuk terus setelah kita meninggalkan dunia ini, kita boleh mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara ya. Tuhan, terima kasih renungan yang singkat, padat, tetapi membawa berkat. Biar Roh Kudus akan menuntun kami kepada suatu hidup rohani yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.